Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada Bapak Dani Puguh Laksono dan Bapak Cecep Pratama beserta rekan-rekan semua. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Pada kesempatan yang baik kali ini, kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai mini project dari mata kuliah pemrograman spasial khususnya kelas A mengenai pembuatan plugin dalam QGIS. Sebelumnya dari kelompok 14 yang beranggotakan yang pertama saya sendiri Iqbal Habib Ramadan dengan nomor induk mahasiswa 446551. Kemudian ada teman saya Christophorus Alvin. Ya, saya bisa Alvin dengan NIU 43967 dan habis, monggo. Oke, kemudian saya Hafiz Kurniawan dengan NIU 443679. Monggo Mas Yatma. Dan saya Yatma Dikara Ajrin dengan NIU 439645. Oke, baik. Selanjutnya dari keempat anggota kelompok kita untuk pembagian tugasnya sendiri dari saya dengan Christopher Salvin bertugas untuk membangun atau merancang konsep plugin serta UI-nya. Kemudian untuk Yatma dan Hafiz bertugas dalam merancang script serta UI yang kita buat dalam plugin ini. Kemudian untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu mengenai konsep utama dalam pembuatan plugin untuk kelompok kami kali ini. Silakan Mas Hafiz. Oke, mungkin langsung aja. Untuk plugin yang kami buat ini merupakan plugin tentang memplotting suatu titik di atas peta di QGIS. Jadi secara garis besar nanti rumus yang digunakan pada plugin ini menggunakan rumus untuk mencari koordinat. Mana menggunakan rumus yang pertama kita harus tahu dulu koordinat awal dari titik atau bisa dibilang koordinat yang sudah diketahui. Kemudian nanti berdasarkan koordinat tersebut akan dicari menggunakan rumus koordinat awal ditambah dengan jarak dikali dengan sin ataupun cos azimut, di mana apabila dikalikan dengan sin azimut maka nanti akan didapatkan nilai untuk koordinat x, sedangkan apabila dikali dengan cos azimut nanti akan didapatkan nilai dari koordinat y. Nah, kemudian berdasarkan rumus awal tadi diimplementasikan menjadi desain user interface seperti pada layar berikut, di mana nanti untuk koordinat awal akan dimasukkan di kolom berikut, kemudian juga ada kolom untuk memasukkan nilai-nilai azimut, dan juga distance ataupun jarak. Kemudian pada plugin kami juga diberikan kolom untuk memilih sistem proyeksi yang nantinya akan digunakan. Kemudian pada bagian bawah di plugin ini nanti akan dihasilkan ataupun ditampilkan nilai dari koordinat hasil perhitungan tadi. Kemudian untuk script-nya dari plugin yang kami buat ini nanti akan dijelaskan oleh Mas Yatma. Monggo Mas Yatma. Baik, akan saya share screen. Nah, untuk membangun ini kita menggunakan banyak template yang sudah dipersiapkan oleh QGIS dan di GitHub. Jadi pada kali ini kita akan langsung saja membahas fungsi utama yang akan digunakan. Jadi fungsi utama kita akan membuat untuk memanggil fungsi di mana agar pengguna bisa memasukkan data koordinat mereka, azimut dan jarak. Kemudian di sini untuk data input kita juga membuat beberapa kondisi agar nanti tidak terjadi kesalahan yang mungkin terjadi. Untuk kesalahan-kesalahan yang mungkin akan terjadi nanti akan langsung dijelaskan pada pemakaian pluginnya. Dan di sini kita membuat fungsi pemanggilan hasilnya, di mana nanti kita akan memanggil fungsi count, di mana nanti kita di fungsi count ini akan menghitung koordinat selanjutnya berdasarkan masukan azimut dan jaraknya serta koordinat yang sudah dimasukkan atau koordinat awal. Dan di sini kita membuat fungsi untuk mengosongkan kotak
input, sehingga nanti bisa digunakan untuk memasukkan hasil koordinat selanjutnya, yang dimana untuk fungsinya ada di bawah. Nah, di sini ada pemanggilan fungsi penitian atau point plotnya, dan juga fungsi untuk memplotting garisnya. Kalau di sini line plot, dan di sini juga kita buat message bar-nya, dimana nanti kalau sukses nanti akan muncul kata-kata point has been plotted, dan jika terjadi kesalahan maka nanti akan muncul pesan error yang sudah standar dari QGIS-nya. Sini ada fungsi point plot-nya lebih seperti ini, dan juga ini ada fungsi count untuk menghitung koordinat selanjutnya berdasarkan data input, di mana nanti juga ada untuk mencegah azimut yang lebih dari 360, nanti akan dijelaskan di praktek. Dan di sini juga ada penggambaran garis. Nah, di sini untuk mengkopikan hasil koordinat selanjutnya, kita menggunakan fungsi ref dengan nama refill, kurang lebih seperti ini, dengan memanggil fungsi self akhir teks, self awal, dan yang seperti itu dari saya untuk skripnya. Untuk lebih jelasnya nanti bisa dicek di skrip yang kami kumpulkan. Ini selanjutnya bisa dipraktekkan oleh Alvin dan Iqbal. Oke, terima kasih kesempatannya. Langsung saja kita share screen. Ini adalah tampilan QGIS ya. Ini kita menggunakan QGIS versi terbaru 3.20. Dan sebagai catatan, ini juga sudah dicoba di QGIS versi lama dan hasilnya juga bekerja. Jadi bisa bekerja di berbagai versi QGIS. Ini adalah satu keuntungan atau kelebihan dari plugins milik kami. Dan selanjutnya kita buka langsung pada menu toolbar plugins, dan kita namakan pluginnya adalah point plot. Nah, di sini sudah terlihat ya point plot. Dan sini kita menggunakan sistem koordinat terproyeksi. Ini input EPSG-nya ini itu adalah PCS, maksudnya adalah Projective Coordinate System. Dan sistem ini kodenya ini disesuaikan dengan kode yang kita inginkan. Jadi salah satu kelebihannya adalah kita bisa memilih sistem koordinat, tapi salah satu kerugiannya kita tidak bisa langsung memilih, tapi harus menghafalkan kode ini. Dan kita langsung saja masukkan X 25. Volume ini adalah koordinat di sekitar kota Jakarta. Kemudian 1, 2, kemudian kita azimut misalkan 45 derajat. Ini azimutnya adalah dalam derajat ya, dalam derajat, tidak dikonversi dalam menit ataupun detik. Dan titik sebagai koma di sini. Misal 45 derajat, koma 45. Dan jaraknya dalam meter, misalkan 10 meter. Dan ini koordinat awal, karena koordinat dalam sistem terproyeksi, maka satunya adalah meter. String noting adalah meter, bukan dalam lintang bujur. Dan execute. Nah, ini di sini kita zoom. Nah, ini sudah secara otomatis selain titik, kita juga mendapatkan garis. Titik awal di sini, dan ini ada titik akhir, dan nilainya ada tergambarkan di sebelah. Oke, lanjut. Kemudian kita menyelesaikan kasusnya. Yang pertama, pengguna memasukkan huruf, bukan angka. Nah, di sini, apakah bisa? Fitur copy di sini akan otomatis menyambungkan dari titik ini menuju plotting selanjutnya. Misal copy ini, nah otomatis akan berpindah ke kolom input. Nah, kita misalkan di sini kita tipe, kita menuliskan Q di sini. Nah, dan azimutnya 45 dan jaraknya 10, kita coba execute. Nah, ini maka akan terjadi error. Nah, ini karena di sini tidak bisa. Kolom ini sudah diatur dalam script tadi, hanya bisa diinputkan dengan bilangan dan tidak bisa dengan teks. Ini akan terjadi error. Oke, yang kedua adalah pengguna menginginkan untuk merubah sendiri sistem proyeksinya. Nah, di sini ada disediakan kolom EPSG ini. Nah, ini kelebihannya kita bisa menginputkan apapun, tapi kelemahannya kita belum bisa menginputkan sistem yang bersifat geodetis, jadi yang bersifat lintang bujur seperti WGS itu belum bisa. Ini adalah kelemahannya. Yang selanjutnya adalah azimut yang dimasukkan lebih dari 360 derajat. Kita coba di sini. Nah, misalkan azimutnya adalah 405 atau sama dengan
45 derajat. Secara logika seharusnya garis yang dihasilkan kalau posisinya itu lurus ya, nyambung dengan yang sebelumnya. Kita execute ya di sini. Oh, ini masih ada Q ternyata. Kita hapus dulu. Oke, kita execute. Nah, ya, ini sudah berhasil. Nah, di sini ya terlihat ini adalah satu garis lurus ya. Jadi berhasil. Jadi kita menginputkan azimut yang lebih dari 360 juga bisa dan hasilnya sama. Kemudian selanjutnya adalah jarak yang dimasukkan melebihi batas kelungkupan bumi. Nah, misalnya kita tentukan bahwa jarak kelungkupan bumi itu adalah 13.500. Nah, kita misalkan 13.501 dan azimutnya 90. Nah, ini kita execute. Nah, di sini error ya. Nah, karena ini jaraknya itu melebihi dari batas kelungkupan bumi dan rumus yang digunakan tidak sesuai dengan ada error. Jadi jarak yang dimasukkan hanya bisa 13.500 ke bawah. Seperti itu. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Iqbal. Monggo. Oke, terima kasih. Selanjutnya yaitu untuk skenario apabila dari pengguna yang mengoperasikan plugin ini memasukkan nilai koordinat XY-nya itu terbalik. Nah, di sini mari kita coba bersama-sama. Kita masukkan koordinat Y pada kolom koordinat X. Nah, kemudian yang koordinat X dimasukkan pada koordinat Y dengan azimut 90 derajat dan misal dengan jarak 20 meter, kita execute. Nah, di sini akan muncul bahwa memberikan notifikasi pada pengguna bahwa koordinat X dan Y yang kita inputkan itu terbalik, sehingga titik yang akan kita plot itu tidak akan muncul pada lembar kerja di QGIS. Nah, ini memang harus disesuaikan dengan sistem proyeksi yang kita gunakan, serta dari skrip yang sudah dibuat memang harus sesuai. Kemudian untuk skenario yang selanjutnya yaitu apabila pengguna ingin memplot titik secara terus-menerus dengan menggunakan data azimut dan jarak yang dimiliki. Nah, di sini dalam plugin kita memiliki fitur di situ ada n koordinat. Nah, itu kita kopikan dari koordinat hasil akhir itu ke bagian masukan. Nah, di situ apabila kita execute lagi, maka akan terbentuk lagi plotting titik-titik selanjutnya dari titik yang sebelumnya sudah kita plotkan. Nah, oke. Kemudian untuk skenario yang terakhir yaitu pengguna apabila ingin menggambarkan garis secara otomatis pada hasil plot titik yang dimasukkan juga sudah difasilitasi pada plugin ini, sehingga dari setiap kita memplot titik akan terbentuk otomatis garis-garis yang menghubungkan antar titik tersebut. Oke, demikian mungkin hasil demo dari plugin yang kita buat kali ini. Sekian dari kelompok kami. Semoga hasil ini dapat bermanfaat bagi kita dan teman-teman semua dan memberikan wawasan dan pengetahuan. Akhir kata, kupat kecemplung santen menawi nyepat nyuwun pangapunten. Matur nuwun, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.